Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi sistem pajak internasional. Dalam kelompok 1 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Devi Anggriani Lubis, yang kedua Nur Ain Hinda Hapsari, dan yang terakhir Ida Zulfia, yaitu saya sendiri selaku ketua dari kelompok 1. Baiklah, dalam presentasi kali ini kami akan membahas 5 pokok poin penting. Yang pertama itu prinsip domisili, yang kedua prinsip sumber, yang ketiga sistem pajak worldwide, dan yang keempat sistem pajak teritorial, dan yang kelima sistem pajak di berbagai negara. Baiklah, sebelum memasuki materi yang pertama, saya akan menjelaskan garis besar apa itu tentang pajak internasional. Pajak internasional merupakan kesepakatan perpajakan antar negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang biasa disebut dengan P3B dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina. Persetujuan ini mengakibatkan peraturan pajak yang berlaku di suatu negara tidak berlaku atas penduduk atau organisasi asing apabila sudah disepakati perjanjian bilateral khusus antar kedua negara yang memiliki kesepakatan tersebut. Pajak internasional merupakan aspek perpajakan yang tidak lahir begitu saja, namun diatur dan disepakati oleh negara-negara yang mengadakan transaksi. Apa guna dari kesepakatan itu? Yang pertama, untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan kedua negara, dan yang kedua, menghilangkan hambatan dalam investasi penanaman modal asing akibat pengenaan pajak yang memberatkan wajib pajak dari kedua negara. Pada umumnya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi ketentuan pajak internasional suatu negara, yaitu diantaranya, yang pertama adalah personal connecting factor, dan yang kedua adalah objective connecting factor. Apa itu personal connecting factor? Faktor penghubung yang mengaitkan hak pajak suatu negara berdasarkan status subjek pajak negara tersebut. Untuk subjek pajak orang pribadi, ketentuannya berdasarkan kriteria tempat tinggal atau keberadaan. Yang kedua, apa itu objective connecting factor? Mengaitkan hak pajak suatu negara berdasarkan keberadaan aktivitas ekonomi atau objek pajak terhubung dengan daerah teritorial suatu negara. Pemberlakuannya diatur dalam hukum pajak internasional. Baiklah, saya akan memasuki materi yang pertama, yaitu prinsip domisili. Apa itu asas domisili atau yang biasa disebut domisil atau residence principle? Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau badan yang berkedudukan di negara tersebut. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya, bagi negara yang menganut asas domisili ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili atau kependudukan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan, baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri atau worldwide income. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu prinsip sumber. Apa itu asas sumber atau source principle? Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan di suatu negara. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara tersebut. Contohnya adalah
tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu sistem pajak worldwide. Apa itu sistem pajak worldwide? Yaitu seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri akan dikenakan pajak tanpa memperhatikan dari mana asal penghasilan, apakah dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Selanjutnya, setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri yang bersumber dari negara tersebut juga akan dikenakan pajak di negara yang bersangkutan. Jika suatu badan merupakan wajib pajak dalam negeri dari negara yang menganut sistem pajak worldwide, maka badan tersebut akan dikenakan pajak terlepas dari sumber penerimaan yang dihasilkan oleh badan tersebut. Selain itu, negara yang menganut sistem pajak worldwide akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN yang bersumber dari negaranya. Penerapan sistem pajak worldwide. Kriteria wajib pajak dalam negeri, domestik. Pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang berasal dari dalam negeri. Di luar negeri, pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya, kriteria wajib pajak luar negeri. Di domestik, pajak yang dikenakan atas subjek pajak luar negeri yang berasal dari dalam negeri. Kemudian, luar negerinya tidak dikenakan pajak. Kelebihan dan kekurangan sistem pajak worldwide. Kelebihan yang pertama, penerapan negara stabil. Yang kedua, diperkenankan mengkreditkan PPh yang sudah dikenakan di luar negeri untuk menghindari pajak berganda. Yang ketiga, melindungi kegiatan usaha domestik berskala kecil. Dan yang keempat, menjaga investasi dalam negeri, mengingat di bawah sistem worldwide tidak ada dorongan bagi perusahaan multinasional dalam negeri untuk mengalihkan investasinya ke negara-negara asing. Sedangkan kekurangannya adalah, yang pertama, sistem pajak yang kompleks. Yang kedua, tidak banyak digunakan dalam ekonomi global. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan lapangan kerja berpenghasilan tinggi. Dan yang keempat, tidak adanya insentif untuk repatriasi. Baiklah, materi kami yang keempat adalah sistem pajak teritorial. Sistem pajak teritorial. Setiap penghasilan yang bersumber dari negara tersebut akan dikenakan pajak tanpa memperhatikan apakah pihak yang menerima penghasilan merupakan wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri. Semua penghasilan yang bersumber dari luar negeri dikecualikan dari pengenaan pajak di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sistem pajak worldwide dan sistem pajak teritorial terletak pada perlakuan atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Sistem pajak worldwide mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri, sedangkan sistem pajak teritorial tidak. Namun, dalam praktiknya, mayoritas negara tidak ada yang menganut satu sistem pajak secara menyeluruh, melainkan hanya memiliki kecenderungan terhadap salah satunya saja. Teritorial. Sistem teritorial, wajib pajak dalam negeri pada saat di dalam negeri, pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang berasal dari dalam negeri, sedangkan pada saat di luar negeri tidak dikenakan pajak. Kemudian, wajib pajak luar negeri pada saat di dalam negeri, pajak yang dikenakan atas subjek pajak luar negeri yang berasal dari dalam negeri. Pada saat di luar negeri, tidak dikenakan pajak. Dan kekurangan sistem pajak teritorial. Kelebihan yang pertama, sistem pajak standar bagi negara-negara maju. Yang kedua, mendorong repatriasi penghasilan dari luar negeri. Yang ketiga, tidak terlalu kompleks dalam penerapannya. Kekurangannya, yang pertama, menurunkan investasi dalam negeri lantaran perusahaan multinasional dalam negeri terdorong untuk melakukan investasi ke luar negeri.
Yang kedua, lebih sedikit menghasilkan penerimaan negara. Dan yang ketiga, insentif bagi wajib pajak dalam negeri untuk memindahkan penghasilan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Poin selanjutnya yaitu poin kelima, sistem pajak di berbagai negara. Sistem pajak di berbagai negara. Suatu negara akan berupaya untuk mendapatkan bagian yang adil atau fair share atas klaim hak perpajakan internasional dengan tetap memperhatikan klaim hak perpajakan negara lain. Adapun efisiensi ekonomi merujuk pada pengembangan iklim ekonomi yang efisien, yaitu suatu desain sistem pajak internasional yang bersifat netral. Netralitas dapat dicapai jika suatu sistem pajak tidak mendistorsi pilihan-pilihan ekonomi dari subjek pajak. Terdapat dua netralitas utama yang dituju dalam kebijakan pajak internasional, yaitu capital export neutrality dan capital import neutrality. Terdapat dua netralitas utama yang dituju dalam kebijakan pajak internasional, yaitu capital export neutrality dan capital import neutrality. Yang pertama, capital export neutrality merupakan netralitas yang dimaksudkan agar suatu negara mengenakan beban pajak yang sama terhadap subjek pajak dalam negeri yang melakukan investasi di negaranya sendiri atau domestic investment, maupun ketika subjek pajak dalam negeri tersebut melakukan investasi di negara lain atau foreign investment. Dengan demikian, dalam capital export neutrality, subjek pajak dalam negeri tidak diperlakukan berbeda jika melakukan aktivitas investasi di dalam maupun di luar negeri. Pada umumnya, negara-negara maju lebih memilih untuk menerapkan kebijakan capital export neutrality. Yang kedua yaitu capital import neutrality. Sebaliknya, negara-negara berkembang cenderung memilih untuk menerapkan kebijakan capital import neutrality, yaitu netralitas yang dimaksudkan agar suatu negara mengenakan beban pajak yang sama atas penghasilan yang bersumber di suatu negara tanpa membedakan negara yang menerima penghasilan tersebut, atau dengan kata lain dalam capital import neutrality. Dengan adanya capital import neutrality, dari manapun investasi berasal akan dikenakan pajak yang sama, sehingga baik investor dari dalam negeri ataupun luar negeri akan dikenakan tarif pajak yang sama bila berinvestasi di suatu negara. Hal inilah yang melandasi Undang-Undang PPH di Indonesia yang memberi hak pemajakan yang sama antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang berbentuk permanent establishment atau bentuk usaha tetap. Perlu diperhatikan bahwa netralitas di atas tidak bergantung pada ketentuan domestik suatu negara saja, tetapi juga dipengaruhi oleh ketentuan domestik negara lain. Hal ini menjadi semakin relevan di era globalisasi, yaitu ketika dana investasi dapat secara bebas mengalir dari suatu negara ke negara lainnya, sehingga ketentuan domestik suatu negara dapat saja mendistorsi pilihan ekonomi subjek pajak di negara lain. Peringkat sistem pajak internasional di berbagai negara tahun 2020. Skor atau peringkat keseluruhan akan ditentukan oleh 4 aspek pemajakan seperti pengecualian atas dividen atau capital gain, tarif pemotongan pajak atau withholding tax, persetujuan penghindaran pajak berganda P3B atau tax treaty, serta regulasi menyangkut pajak internasional di masing-masing negara. Dari 36 negara tersebut, sebanyak 12 negara atau 33,3% mendapatkan skor tertinggi dalam aspek pengecualian pemajakan atas dividen atau capital gain yang bersumber dari yurisdiksi lain. Negara-negara tersebut antara lain Australia, Austria, Belanda, Belgia, Hungaria, Inggris, Islandia, Luxembourg, Selandia Baru, Swedia, Swiss, dan Turki. Sebanyak 25 negara-negara OECD mengecualikan pemajakan atas dividen yang bersumber dari anak perusahaan di luar yurisdiksi. Di sisi lain, 6 negara OECD lainnya mengenakan pengecualian pemajakan dividen hingga 95% sampai 97%, dan sisanya tidak mengecualikan sama sekali. Untuk aspek tarif pemotongan pajak dan pengecualian pajak atas capital gain, hanya Hungaria dan Latvia yang mendapatkan skor tertinggi. Tarif pemotongan pajak berlaku atas pembayaran dividen, bunga, dan royalti kepada investor asing ataupun perusahaan. Sementara itu, capital gain diperoleh suatu perusahaan dari hasil divestasi. Di Latvia, pemajakan berbasis PPH badan hanya dikenakan atas penghasilan yang dibagikan kepada para shareholders.
Dengan demikian, perusahaan dapat menginvestasikan kembali laba perusahaan tanpa dikenai pajak. Di sisi lain, Inggris dan Irlandia merupakan negara dengan skor tertinggi dalam aspek P3B dan regulasi pajak internasional. Saat ini, Inggris memiliki jaringan terluas P3B dengan 130 negara, sangat jauh dibandingkan Chile yang hanya memiliki jaringan sebanyak 33 negara dan rata-rata OECD sebesar 77 negara. Hungaria dan Inggris merupakan negara yang masing-masing mendapatkan skor tertinggi di dua aspek berbeda. Namun, peringkat keseluruhan sistem pajak di Inggris yang lebih baik terutama disebabkan oleh buruknya P3B di Hungaria. Menariknya, dua peringkat keseluruhan terendah dalam tabel ditempati oleh dua negara berkembang di kawasan Amerika, yakni Chile dan Meksiko. Hal ini menandakan perlunya pembenahan sistem pajak internasional di kedua negara tersebut. Informasi yang disajikan oleh Tax Foundation ini sangat berguna dalam mengukur penerapan sistem pajak internasional di suatu negara. Dengan adanya keempat aspek ini, otoritas pajak dapat melakukan evaluasi dan pembenahan yang tepat sasaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing serta memperbaiki iklim investasi di negaranya masing-masing. Sekian video presentasi kami mengenai sistem pajak internasional. Terima kasih kepada Pak Dedi dan teman-teman yang sudah menyaksikan video presentasi kami. Kami kelompok 1 minta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.